Hai guys, aku Nesa, panggil Kak Nesa aja. Aku Pedro, panggil aja Bang Pedro biar kita dekat. Jadi nggak usah ngaku, kita hari ini fun-fun aja. Itu yang modern-modern di belakang ada Kak Ili. Ada yang udah tahu gak sih apa itu perundungan? Orang itu Kak ini ya. Penggunaan dalam pengajian tidak pakai bank. Instagram apa lagi? TikTok, Twitter. Nah, kalian kok aku nggak tahu apa gitu? Aku oke ya kan? Aku cantik, aku baik, aku rajin menabung misalnya. Nah, jadi dia nggak ada hak buat bully aku, dia nggak ada hak buat ngejek aku. Sementara mama papa sendiri misalnya kan nggak pernah aku ngejek. Wah dia anak siapa memangnya ngejek ya kan? Nah itu sih. Jadi tujuan kembali lagi ke tujuan kakak di depan ini dari USO untuk mensosialisasikan. Pentingnya dari sekarang ya kan itu masih kelas 7 ya. Kelas 7 SMP menemukan kalau kalian itu hebat, bisa belajar dengan baik, bisa baru yang jepuk satu kelas gitu ya. Kenalan yuk sepatunya gitu kan. Pagi-pagi udah sampai nyemir biar kilat, baru nih sepatu, sepatu baru diinjek ini pinggir. Nah, dari contoh sederhana ya, karena dari contoh sederhana kita bisa menerapkan ke diri kita untuk mencegah sesuatu yang lebih besar. Kalau dari contoh kakak berikan nih, menurut kalian insecure nggak pede nih, karena orang-orang sering membuli dia, jadi dia tidak berani untuk menangkap. Orang tuanya laporin ke guru, berarti nanti dari guru ada tindakan lanjut. Oke, sampingnya menasehati satu sama lain, boleh. Lawan balik atau lapor ke guru. Oke, melawan balik. Meminimalisir dengan kesadaran dari diri kita sendiri. Kita itu harus sadar. Video tadi kan, dia nggak support ke dia. Iya. Dan dia kan jadi nggak ikhlas kan, karena kita masuk dan dihina. Ataukah kamu melaporkannya ke ketua kelas kita? Kalau kamu jauh Kayak mulai dari jenis-jenis yang udah kita bahas, ada yang cyber, ada yang sosial, verbal, fisik. Itu kan tindakan yang gak baik kan. Jadi perundungan ini kita dari diri kita harus kita tanamkan bahwa itu tindakan yang gak baik sih. Tidak terus, tapi kita harus bisa melawan. Contohnya kayak melapor. Kalau kalian berani ya lawan balik. dapat satu yang ya dapat semua. Ini kak itu pak. Oke, habis kan? Udah. Masih belum tuh nggak pingginya? Ada kotak satu nih? Nggak ada kotak. Oke. Berarti yang belum dulu ya, belum biar kita dapat semua. Mohon perhatian yang sebentar ya. Aku nih, anak kelas 3 SMA. Setiap hari aku merasa bangga untuk berangkat sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu melindungi diriku, memanggil dengan sebutan Satria Babi Hitam. Kayak tadi contohnya, jenis perundungan secara fisik. Nah itu. Ada sih di sini saja masih yang paling normal satunya ini. Bener Secara verbal, saya tadi kan secara verbal. Oke kakak kasih BB-nya satu. Udah secara fisik nggak? Secara fisik, cara lagi. Verbal. Cara apa? Mental, iya kasih lagi. Secara sosmed.
Jadi baru kau psikiater, jadi Orang belum ada jiwa. Bukan gitu juga. ada gitu ya. Iya, Jiwa. iya, meninggal. Buat adik-adik semua. Jadi kan kita udah tahu manfaatnya itu apa, cara mencegahnya itu gimana, jangan sampai itu terjadi. Mungkin itu saja dan kakak-kakak semua. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dari kakak-kakak semua. Mohon maaf lahir dan batin. Dalam bentuk hitam kamu sini apa secara verbal atau secara fisik ya dikata-katain atau dipukul gitu. Yang serius nggak pernah. Saya sih bakalan menyemangatin orang yang diejek dan membawa dia pergi menjauh dari sang yang mengejek. Saya yang diuntungnya pasti saya bela dan kayak dibela. Terus saya bakal bantu kayak buat bilang ke guru gitu. Memperingati teman yang bully ya. Memperingati teman yang dibully. Terus kalau misalnya temennya nggak peduli gitu atau nggak merespon, Lapor ke ini ya, ke dokter. Soal itu nggak baik, itu bisa mengacaukan mental seseorang. Terus jangan stop dan cegah dulu. Sebelum pemaparan tadi, saya tidak tahu cara untuk menanggapi orang yang telah melakukan pembulian atau semacamnya. Dan setelah pemaparan tadi, saya bisa menghadapi orang tersebut dan menambah wawasan. Dan bully, terus dampak-dampaknya, alasan terjadinya bully, bisa dijelasin? Bisa dijelasin. Bully itu kayak tindakan secara verbal atau fisik yang bisa menjadi mental seseorang. Saya tahu di sana kan kita itu ngebully orang kan. Ngebully seseorang. Itu kita merasa biasa saja gitu ya. Iya. Tapi yang dirasakannya beda. Dia ngerasa gimana? Dia rasa sakit hati itu. Mungkin kita pikir cuma bercanda aja. Tapi dia nganggapnya itu serius gitu ya. Jadi pelajaran yang saya dapat itu juga. Perundungan itu kan kalau kita bisa kan interaksi yang tidak sewajar, interaksi yang tidak pada tempatnya, lebih cenderung kan dia sifatnya kayak negatif. Kalau yang perundungan sepertinya kalau untuk anak sekarang sulit, orangnya sulit kalau merencana perundungan. Tapi kalau kita bullying, pasti orang langsung nangkap, oh ini dia. Kalau buat saya seperti itu. Sejauh ini saya memahami tentang bullying kan suatu hal memang yang tidak seharusnya. Tapi perkembangan zaman pada saat ini yang pesat, teknologi yang pesat itu bullying nggak selamanya tentang kita berinteraksi, enggak. Sekarang ada nambah lagi namanya cyberbullying, ya kan? Jadi dalam artian cakupannya lebih besar. Setiap tingkah laku itu kadang kalau kita nggak bisa mengarahkan siswa ini, itu bisa aja jatuhnya ke bullying kalau mereka nggak paham dasarnya. Jadi hal-hal itu muncul karena faktor interaksi, baik dunia nyata maupun dunia maya. Kalau kita biasanya memang anak itu kita hadirkan, kita nggak boleh dengar dari satu sisi saja. Jadi kita tuh punya beberapa form. Jadi ada salah satunya itu ada form kronologi. Nah di form kronologi itu nanti anak akan menuliskan apa asal mula. Pokoknya pada hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Dia detail. Jadi kalau kami di UBK ini sering ke kelas-kelas, ada rutin gitu kan. Jadi sifatnya kelas karena guru BK sendiri di sini kan tidak ada jadwal masuk kelas, tapi memang kita akan random. Sekalian kan pengecekan kedisiplinan, kerapian itu ada pun di depan tapi tetap ada nanti di kelas. Secara dadakan, razia sih kalau kita bilang ya kan. Tapi itu sambilan dengan materi yang up to date. Kalau misalnya kemarin tuh up to date tentang cyberbullying, kita akan kasih masuk materi cyberbullying, pemanfaatan teknologi, terus kalau misalnya tentang perilaku, kebersihan apa segala macam itu tentang project aja sih lebihnya masuk ke tiap kelas. Karena kalau untuk forum besar, seringnya sekolah kan udah padat tuh, jadi kita supaya tetap ada, tidak terlupakan itu masuk ke kelas-kelas. Gitu.